Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian anak-anak? Tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, sebelum belajar silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, materi hari ini yaitu tentang ciri kebahasaan teks cerpen. Silakan disimak materinya ya. Ciri kebahasaan dalam teks cerpen itu ada 6. Yang pertama yaitu menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan, atau sebutan yang lain. Kemudian yang kedua, menggunakan penggambaran waktu lampau. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting cerita. Kemudian yang keempat, terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh, baik secara fisik atau kepribadiannya. Yang kelima, terdapat kata-kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Dan terakhir yaitu terdapat sudut pandang penulis cerita. Untuk ciri kebahasaan yang pertama yaitu menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan, atau sebutan lain. Contohnya seperti ini. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Nah, di situ menyebutkan nama tokoh. Nama tokohnya yaitu Dara. Nah, Dara ini adalah seorang gadis, bukan seorang bapak-bapak atau seorang pria tua ya. Nah, tapi Dara ini adalah seorang gadis. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan penggambaran waktu lampau. Nah, di sini contohnya yaitu, waktu dulu aku juga pernah merasakan seperti di posisi Andi saat ini. Saat itu juga ada yang menasihati aku bahwa Tuhan selalu memberikan beban masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Oleh karena itu, respon dari orang-orang pun juga berbeda-beda. Terkadang ada yang merasa dibebani, ada juga yang tidak. Nah, di sini penggambaran waktu lampau ditandai dengan kata waktu dulu. Nah, ini misalkan kalian bikin cerita, dulu waktu aku SD, atau misalkan dulu saat aku masih kecil, nah itu adalah penggambaran waktu lampau. Dan untuk ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting atau latar cerita. Di sini contohnya, saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Nah, di sini latar yang digunakan yaitu latar tempat. Tempatnya yaitu di taman. Kemudian contoh kedua yaitu kami ramai-ramai ke peternakan untuk membeli kambing. Di peternakan ada banyak sekali macam kambing. Kambing-kambing makan rumput dan mempunyai kaki 4. Terkadang kambing bersuara dan aku sangat senang mendengarnya. Nah, di sini latar yang digunakan yaitu latar tempat, yaitu peternakan kambing. Nah, di situ. Masuk ke ciri kebahasaan yang keempat yaitu terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh, baik secara fisik atau kepribadiannya. Nah, di sini contohnya yaitu meski berbeda karakter, tetap tidak menghalangi kedekatan mereka. Rina merupakan seorang siswi pendiam yang tidak akan populer jika tidak bersama Dini, sedangkan Dini cenderung seperti seorang pembual yang hobi memamerkan barang-barang milik Rina. Nah, di sini yang digambarkan atau dideskripsikan yaitu kepribadiannya, bukan fisiknya. Nah, di sini digambarkan bahwa si tokoh Rina ini memiliki kepribadian yaitu seorang yang pendiam dan dia tidak populer, tidak hits di kelasnya atau di sekolahnya. Berbeda dengan si Dini. Nah, si Dini ini orangnya itu seorang pembual. Nah, pembual itu apa sih? Pembual itu adalah orang yang banyak ngomong. Nah, dan dia juga hobinya suka pamer. Nah, di sini. Nah, sudah jelas ya, kepribadiannya jelas berbeda antara si Rina dan Dini. Nah, ciri kebahasaan yang kelima yaitu terdapat kata-kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Nah, di sini contohnya, yaitu Rina tetap diam dipermalukan seperti itu, dan setiap kali dipaksa untuk memilih, ia selalu bersikap tenang dan memilih uang dengan nominal yang paling rendah. Ia juga ikut tertawa ketika orang-orang menertawakannya. Nah, di sini peristiwa yang dialami pelaku yaitu saat Rina dipermalukan. Kalau misalkan bahasa sekarang yaitu dibully. Nah, karena sikap Rina yang pendiam, nah akibatnya banyak teman-teman yang membuli dirinya.
Nah, contoh kedua yaitu hingga suatu hari ketika Dini memamerkan kebodohan Rina pada salah seorang klaster populer bernama Rifki di hadapan teman-teman kelasnya, Dini kembali menyodorkan uang, kali ini bernominal 50.000 dan 100.000 kepada Rina dan memintanya untuk memilih. Nah, di sini cara membulinya juga dijelaskan seperti apa. Nah, karena Karena Rina itu pendiam, jadi teman-temannya itu menganggap si Rina itu juga bodoh. Nah, kalau misalkan disuruh milih, kok kenapa tiap disodorkan uang antara uang 100.000 dan 50.000 dia selalu milih yang 50.000. Kalau misalkan orang pinter ya, kalau misalkan orang yang ya kayak kita, kalau misalkan disodorin uang 100.000 sama 50.000 pasti milih yang nominalnya besar. Nah, seperti itu. Terakhir yaitu terdapat sudut pandang penulis cerita. Nah, di sini sudut pandang yang biasanya digunakan dalam cerpen itu ada 3. Yang pertama yaitu sudut pandang persona pertama, kemudian sudut pandang persona kedua, dan terakhir yaitu sudut pandang persona ketiga. Nah, kalau misalkan sudut pandang persona pertama atau orang pertama yaitu ditandai dengan kata ganti saya, aku, dan juga kami. Sederhananya seperti ini, saat menggunakan sudut pandang orang pertama, jadi seolah-olah Anda itu menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Jadi kalau misalkan kalian menemukan cerpen nih menggunakan aku adalah seorang murid di sekolah ini, aku memiliki postur tubuh yang tinggi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian menemukan cerpen seperti itu, sudah pasti itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sudut pandang persona kedua atau orang kedua. Ini menggunakan gaya kalimat yaitu kau sebagai variasi cara memandang tokoh aku dan dia. Misalkan contohnya seperti ini, kau tahu siswa baru yang di kelas 9 misalkan, dia itu adalah seorang anak Pak Lurah. Penggunaan kata kau itu merujuk ke orang kedua, persona kedua. Siapa di situ? Yaitu anak baru yang anaknya Pak Lurah. Nah, itu dia. Kemudian terakhir yaitu sudut pandang persona ketiga. Nah, di sini ditandai dengan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh. Bisa juga dengan kata mereka. Sudut pandang orang ketiga ini misalkan seperti ini. Siapa ya? Misalkan si Ricky adalah anak paling keren di sekolah. Dia juga memiliki segudang prestasi yang mengharumkan nama sekolah. Nah, kalau misalkan menyebutkan nama si Ricky, nah itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga karena dia menggunakan penyebutan nama di dalam cerpen itu. Atau misalkan dia adalah anak paling populer di sekolah karena dia memiliki segudang prestasi yang mengharumkan sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada catatan, perbedaan penggunaan sudut pandang orang pertama dan ketiga terletak pada kebebasan peran di dalam cerita. Di mana sudut pandang orang pertama, penulis bisa menjadi sosok dirinya di dalam cerita. Namun, hal ini tidak berlaku untuk sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau misalkan sudut pandang orang pertama itu si penulis sebagai pelakunya, tapi kalau misalkan sudut pandang orang ketiga itu bukan penulis sebagai pelaku, tapi orang lain. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada materi yang belum dipahami, silakan kalian bisa tanyakan di Classroom atau chat langsung di WhatsApp Ibu. Demikian pembelajaran hari ini. Saya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.